Kali ini akan bahas mengenai proses rekrutmen. Kenapa proses rekrutmen itu lama? Kenapa banyak yang bilang saya udah interview 2 kali HR dan user, saya sudah mengikuti semua tahapannya tapi ternyata hasilnya masih belum dikabarin, udah lebih dari 2 minggu. Apa sih yang ngebuat lama si rekruter ini gak ngasih kabar? Bukan karena gak ngasih kabar ataupun PHP-in. Jadi dari beberapa banyak rekrutmen ataupun dari beberapa banyak rekruter, ada yang memang memberi kabar dan tidak memberi kabar. Mungkin kalau tidaknya ini banyak faktor. Salah satunya beban kerja yang cukup tinggi, load kerjanya gitu ya. Terus keputusan-keputusan yang mungkin dia tidak bisa memberikan keputusan sepihak gitu, atau mungkin banyak pertimbangan yang mungkin dia belum bisa kasih reasons ke kandidat seperti itu. Nah, ada juga yang memang rekruter yang memberikan informasi sesuai dengan timeline, sesuai dengan janjinya 2 minggu gitu, atau mungkin lebih dari 2 minggu tapi dia tetap memberikan kabar positif atau negatif gitu. Nah, pertanyaannya yang akan dibahas adalah kenapa proses rekrutmen itu lama. Pertama, yang memberikan keputusan bukan hanya dari HR, tapi dari user gitu. Dan balik lagi, hierarkinya seperti apa? Kalau misalkan proses rekrutmennya itu memang sampai tahap user saja, ya mungkin gak akan lama informasinya. Tapi kalau misalkan dipertimbangkan sampai dengan tahap paling tinggi, seperti sampai ke manajemen atau sampai ke direktur, nah itu tuh yang bikin lama. Kenapa? Karena memang balik lagi, gak semua layer bisa bersentuhan dengan bisa bersentuhan atau mempunyai koneksi ke atas gitu. Dan balik lagi, semakin tinggi jabatan akan semakin sibuk, akan semakin banyak juga nih yang harus dia lakuin gitu, akan semakin banyak tingkat prioritas kerjaannya gitu ya. Sementara balik lagi, seorang yang tinggi jabatannya pun gak hanya ngurusin SDM, banyak banget hal yang harus diurusin. That's why kalau misalnya kita follow up masih hold, masih belum ada kabar, kita belum bisa berani memberikan informasi mengenai hasil keputusan ke kandidat seperti itu. Karena kalau misalkan sudah memberikan konfirmasi, yang dikhawatirkan adalah miskomunikasi, lalu kesalahpahaman gitu. Yang harusnya mungkin dia lolos karena ngegantung, kita udah janji 2 minggu, ya udahlah kita infoin aja kalau nggak cocok. Ternyata berapa minggu kemudian oke nih, infonya udah turun, mau diproses offering, tapi kita sudah beberapa minggu lalu udah info belum oke, dan info untuk silakan mencari opportunity lain. Nah itu kan jadi PR 2 kali ya, bahkan membuat citra kita sebagai seorang rekruter itu jadi kurang bagus gitu. That's why lama informasinya, tapi mohon ditunggu karena seorang rekruter yang baik pasti akan memberikan reasons, alasan, dan akan memberikan feedback ya terkait dengan proses rekrutmen kalian gitu. Oke, setelah bahas kenapa lama, kita bahas dulu nih tahapan-tahapan rekrutmennya apa aja. Ada beberapa perusahaan yang memang satset, dia nggak mau lama terkait dengan proses rekrutmen, tapi ada juga yang memang tahapannya cukup panjang. Apa sih yang membuat panjang? Oke, kita bahas satu-satu proses alur dari rekrutmen. Yang pertama, pembuatan iklan. Ketika ada MPR masuk atau form request masuk, MPR itu kan akan tercantum job desk dan kualifikasi. Kita bikin job desk dan kualifikasi di flyer, lalu kita sebar di job portal gitu, atau di media sosial. Biasanya bagi beberapa job portal yang gratis, yang tidak berbayar, itu membutuhkan waktu sampai dengan di ACC untuk diposting sama si pihak job portalnya ini.
bisa memakan waktu bisa sampai 5 jam bahkan 1 hari gitu. Yang kedua, setelah iklan masuk ke dalam job portal, barulah mulai si recruiter ini sourcing CV sesuai dengan kualifikasi, sesuai dengan yang dibutuhkan ya pasti ya. Di sourcing, dan sourcingnya juga bukan cuma satu portal aja, tapi ya tergantung seberapa banyak recruiter itu mempunyai job portal di perusahaan itu. Katakanlah makanya 5 job portal, kelimanya ini sama-sama nyayur banyak kandidatnya. Satu posisi, satu job portal bisa sampai 500 bahkan 1000 kandidat. Disaring lagi. Dan begitu pun seterusnya sampai dengan penyaringan itu selesai. Nah, biasanya kalau untuk penyaringan CV tergantung dari rekruter masing-masing. Mereka memiliki time management seperti apa. Gitu kalau saya pribadi biasanya lihat dulu urgentnya. Kalau misalkan saya sudah ada jadwal runtut untuk interview, maka untuk sourcing CV setelah interview, baru akan sourcing untuk di next day atau next week, seperti itu. Oke, yang ketiga, setelah sourcing CV, dapatlah kita database kandidat yang akan kita panggil, yang akan kita proses. Setelah sourcing, baru kita proses assessment, seperti pemberian psikotes, biodata, ataupun study case gitu. Nah, pemberian psikotes ini setiap perusahaan beda-beda. Ada yang menggunakan vendor pihak ketiga untuk meminimalisir keterlambatan ya, untuk biar nggak makan waktu lama. Biasanya mereka pakai vendor. Jadi kita aplikasi aja, kita kasih ke vendornya, nanti vendornya akan ngitung segala macam gitu, bla 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 bla. Hasilnya nanti dikirim ke kita gitu, yang lolos atau yang tidak. Nah, kita tinggal pilih ini yang lolosnya aja. Tapi kalau yang bagi yang manual biasanya itu menggunakan waktu. Balik lagi, setiap perusahaan punya timeline-nya sendiri. Kalau saya punya waktunya batasnya 1 hari. Kenapa 1 hari? Karena untuk pengisian biodata, psikotes itu bukan psikotes yang menggunakan waktu ya, tapi lebih ke kepribadian aja gitu. Jadi bisa untuk 1 hari pengerjaan gitu. Itu paling lama. Kalau lebih cepat lebih bagus. Dan biasanya kalau misalkan buat teman-teman yang memang kirim psikotes dan biodatanya lama, lebih dari 1 hari, bahkan udah diberikan kelonggaran waktu sampai 2 hari dan tidak confirm apapun, biasanya saya lewatin. Karena kenapa? Kalau tetap kita proses itu manage time. Kasihan teman-teman kandidat lain yang memang sudah on time, yang sudah niat mengerjakan psikotes dan assessment dari kita gitu. Yang keempat, setelah proses pengiriman deliver psikotes dan assessment, biasanya baru tim rekrutmen itu scoring. Nah, scoring ini nih yang cukup makan waktu. Kenapa? Balik lagi yang tadi, kalau dia pakai vendor pihak ketiga, scoringnya tuh dari sana, kita hanya menerima hasil gitu, cepet, dan itu nggak makan waktu lama, nggak nyampe berjam-jam. Tapi kalau misalkan scoringnya masih manual dan dibebankan ke kita, itu bisa lama, bisa sekitar ya tergantung jumlah yang ngirim ya. Kalau misalkan satu kandidat aja ada 2 psikotes atau 3 psikotes, itu kalau misalkan yang masuknya lebih dari 10, itu bisa kurang lebih 1 jam untuk pengerjaannya gitu. Ya memang tidak terlalu lama, tapi kan 1 jam itu lumayan ya untuk kita dapat tuh interview 2 orang kalau dibandingin gitu kan gitu. Dan itu yang bikin lama. Selain itu kalau misalkan kandidatnya mengerjakan psikotesnya dengan benar. Tapi kalau mengerjakan psikotesnya ada yang salah, pengerjaannya ya balik lagi, itu yang bikin makan waktu. Kita akan ngirim ulang dan memberikan edukasi lagi terkait dengan pengerjaan psikotesnya, seperti itu. Itu adalah plus dan minus mengerjakan psikotes menggunakan vendor ataupun menggunakan kita sendiri. Cuman kan kalau misalkan manual itu hasilnya lebih akurat ya, dan kita lebih yakin terkait hasil dari kandidat ini gitu. Yang kelima, setelah selesai screening, psikotes, scoring, baru kita melakukan interview terkait dengan kandidat. Nah, interviewnya ini bagaimana? HR dulu, user dulu, atau gimana? Gitu kan?
balik lagi ke tingkat urgentnya seperti apa. Kalau misalkan dia cukup urgent dan usernya juga request untuk interviewnya bareng dengan HR, biasanya di hari yang sama itu di interview 2 kali. Maksudnya bukan 2 kali, sorry, dua tahap dalam satu waktu gitu ya. Jadi yang harusnya dari HR dulu terus ke user mungkin di hari yang beda, tapi karena memang urgent dan kebetulan juga usernya ini membutuhkan cepat gitu ya, dan ingin langsung diselesaikan di waktu yang sama, jadi ya udah biasanya untuk 1 kali interview itu kita barengan antara recruiter dengan user, bareng digabung tuh. Tinggal ya nanti gimana cara mainnya aja, yang interview dulu siapa, yang nanya duluan siapa, ntar ditimpalin lagi sama si usernya, tertimpalin lagi sama HR, atau 20 menit pertama bareng HR dulu, atau setelah itu 30 menit berikutnya bareng user di ruangan yang sama. Ya itu bisa dikondisikan lah sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing, sesuai dengan kebutuhan si recruiter dan usernya gitu. Dan itu pun proses interview juga balik lagi bisa jadi itu selesai di hari itu juga, atau memang masih ada tahapan interview final dengan direktur atau mungkin gitu ya, seperti itu. Dan itu yang memakan waktu cukup lama, mungkin karena jadwal beliau atau jadwal para petinggi ini kan nggak selalu di kantor ya, maksudnya ya, mereka kan lebih banyak hal yang lebih penting yang harus mereka lakukan gitu. Jadi that's why untuk mencari waktu dengan mereka juga cukup lama gitu. Jadi mungkin kalau misalkan tahapannya sampai atas, yaitu memakan waktunya cukup lama, seperti itu. Oke, selain dari setelah melakukan proses tahapan-tahapan interview, rekrutmen gitu ya, psikotes, ada beberapa posisi memang yang membutuhkan study case. Study case di sini kayak contoh misalkan untuk tim admin, dia butuh untuk tes admin, tes administrasi, tes Excel gitu, atau tes pembuatan surat gitu, atau yang lainnya. Kalau misalkan desain grafis, dites terkait dengan pembuatan poster, video atau apapun itu kayak gitu. Dan begitu pun selanjutnya kalau misalkan bagian finance, accounting, tax, biasanya ada study case terkait dengan perhitungan dan segala macam, biasanya kayak gitu. Jadi seharusnya sih kalau misalkan memang ingin filter kandidatnya yang lebih lagi gitu ya, lebih dalam lagi, ya memang dibutuhkan study case. Tapi ya balik lagi, kalau study case ini kan penyaringannya cukup ketat ya, cukup inilah tahapannya juga cukup panjang gitu. Jadi ya balik ke kesesuaian dari user, dari perusahaan, seperti itu. Cuman memang di beberapa perusahaan memang dibutuhkan untuk study case. Oke, setelah study case baru hasil diskusi. Biasanya hasil diskusi juga sama, dilihat dari tahapan dari yang awal sampai terakhir, apakah si kandidat ini potensi untuk kita hire atau tidak. Sebenarnya tahapan diskusi ini yang memakan waktu paling lama sih di antara yang lain. Kalau misalkan tidak oke, biasanya langsung dikabarin nggak oke. Ya udah mbak, nggak usah yang lain aja. Ya udah, berarti si rekruternya akan mengabari tuh, bisa besok, lusa, atau ya sebelum 2 minggu lah. Tapi kalau misalkan kamu oke dan kamu punya compare lain dengan kandidat lain, nah itu yang jadi pertimbangan gitu. Nah, karena kan keputusan itu bukan berasal dari HR aja, keputusan itu juga mostly paling besar itu dari user, karena user itu yang akan menentukan finalisasinya kan, karena kan itu dia yang akan menjadi timnya si user ini gitu. Kalau HR kan hanya merekomendasikan aja. Oke, selain keputusan dari user juga pasti ada beberapa tahapan lagi kalau misalkan memang harus sampai direktur. Nah, di direktur ini juga lama. Kenapa? Karena kan mereka ini tingkat pekerjaannya beda dengan kita ya. Maksudnya tingkat pekerjaan mereka tuh lebih riskan gitu, dan mereka nggak selalu di office 24/7.
gitu, nggak kayak staffnya itu kan memang harus sesuai dengan kontrak Senin Jumat atau Senin Sabtu dari jam 8 sampai jam 5 dan kayak gitu. Kalau untuk level tertentu kan memang diberikan fleksibilitas gitu, dan itu yang membuat cukup lama karena memang di beberapa posisi kalau misalkan sampai tahapannya ke atas ya kita lihat lagi untuk sampai ke atas itu nggak semua orang bisa nyentuh gitu ya, tapi mostly memang untuk rekrutmen ada beberapa rekrutmen yang memang diberikan akses ke atas karena memang kebutuhan hire gitu. Kalau untuk manage waktu atau ambil waktu dengan petinggi ini kan nggak mudah ya, karena jadwal dia justru lebih banyak daripada kita, lebih padat daripada kita. Justru pekerjaan mereka lebih riskan daripada kita gitu. That's why mungkin itu yang bikin lama. Dan jadi ya bukan bola apinya bukan ada di rekrutmen aja kenapa informasinya tuh lama gitu ya, tapi banyak faktor dan banyak hal yang harus kalian tahu. Oke, jadi udah cukup jelas terkait dengan kenapa sih lama banget prosesnya, 2 minggu nggak dikabarin. PHP nih, ternyata setelah sebulan baru dikabarin aku nggak lolos. Nah, kenapa kayak gitu? Syukur-syukur alhamdulillah kalau kalian dikabarin. Ada yang benar-benar nggak dikabarin sama sekali ya, tapi balik lagi ke kepribadian ataupun ke sosok rekruternya seperti apa gitu. Kalau saya pribadi, saya akan memberikan kabar walaupun itu lama, tapi biasanya kalau memang sudah tidak oke, saya akan memberikan kabar secepatnya. Nggak nyampe 2 minggu saya akan ngasih tahu kalau si kandidat ini nggak oke. Tapi kalau misalkan lama, ya pertimbangannya antara dia memang sudah oke di awal tapi ternyata di cancel, atau ada comparean lagi nih yang mungkin menjadi si usernya ini jadi bimbang gitu, jadi galau nih memilih yang mana gitu. Jadi bukan salah di rekrutmennya, kenapa lama ngasih infonya, kenapa PHP. Justru kalau kita memberikan informasi yang masih abu-abu, itu akan bahaya gitu. Itu akan malah lebih bahaya lagi kalau kita ngasih informasi yang belum tentu itu benar apa enggak gitu kan, belum tentu itu fix atau tidak gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana, tetap semangat cari kerja, tetap semangat. Buat yang sudah bekerja, tetap lakukan pekerjaannya dengan baik dan menggunakan dengan hati. Semoga apa yang kita usahakan segera kita mendapatkan buah yang baik. Dan sehat-sehat, sukses selalu buat kita semua. Bye.